Jumpa lagi di video kami. Dalam kesempatan yang ada, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh teman-teman iBack semuanya ya. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan ke-8 ya. Pertanyaan ini berhubungan dengan rekomendasi. Jadi pertanyaannya adalah, untuk surat rekomendasi apakah harus dalam bentuk hard copy, atau dulu pernah ada info universitas memperbolehkan mencantumkan data dari penulis referensinya saja termasuk email. Bagaimana ya? Jawabannya adalah untuk saat ini lebih banyak memang menggunakan hard copy. Jadi sebuah rekomendasi yang dikeluarkan oleh dosen kita dari kampus di mana kita kuliah dalam konteks memberikan rekomendasi kepada kita. Jadi mereka akan menuliskan, mereview selama kita kuliah itu seperti apa, apakah progres akademiknya bagus atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan akademis selama kuliah di S1. Nah, dalam bentuk hard copy nantinya kita akan upload ke portal kita untuk mendukung aplikasi yang dimasukkan. Tapi kalau menggunakan email saja bisa nggak? Bisa. Hal ini juga bisa dilakukan. Ada beberapa universitas juga yang masih mengizinkan cukup menggunakan email saja. Jadi kita masukkan nama pemberi rekomendasinya, jabatannya apa, emailnya apa. Nantinya universitas akan menghubungi si pemberi rekomendasi melalui email. Namun perlu ditekankan, pastikan juga sang pemberi reference harus sering memantau email. Jangan sampai nantinya universitas sudah kontak, tapi karena mereka tidak sering membuka emailnya, akhirnya terlewat. Dan hal ini bisa memperlambat proses pendaftaran kita. Ya, kalau ditanya amannya lebih baik menggunakan hard copy, print out, detail semuanya, kemudian rekomendasinya tertulis, ditandatangani oleh dosen kita. Nantinya kita gunakan itu untuk mendukung aplikasi yang kita kirimkan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, program pre-master itu seperti apa ya? Apakah semacam kursus bahasa atau pemantapan bahasa Inggris? Saya akan lempar kembali pertanyaannya kepada Anda. Kenapa butuh pre-master? Dalam hal ini, Inggris tidak membutuhkan pre-master ya. Jadi bagi teman-teman iBack yang ingin melanjutkan S2, S1 dari Indonesia itu sudah sangat sepadan. Jadi sudah tidak perlu ditambah pre-master apa-apa untuk masuk ke S2-nya. Tinggal kita sesuaikan program studinya apa. Kalau program studinya yang bersifat beda jurusan atau tidak linear istilahnya, hal itu masih memungkinkan karena ada beberapa program studi yang memang tidak membutuhkan latar belakang yang sama. Yang penting memang di program studi yang kita tuju itu mereka menuliskan bahwa lulusan S1 dari program apapun boleh. Nah, tapi kalau ada satu program yang memang bersifat sangat-sangat linear, berhubungan, maka wajib kita ikuti. Ya, jadi kembali lagi saya jawab, pre-master itu tidak dibutuhkan, terkecuali ada beberapa mahasiswa yang ingin mengikuti program pre-master. Pre-master ini adalah program yang didesain untuk kita terbiasa dulu mengetahui seperti apa program S2 di Inggris. Namun saya tekankan lagi bahwa pre-master tidak dibutuhkan dan tidak diminta oleh universitas. Jadi cukup lulus S1 langsung masuk S2 tanpa harus melalui program pre-master. Pertanyaan ke-10, setelah submit aplikasi berapa lama jarak sampai penerimaan keluar? Jawabannya adalah tergantung dari universitasnya. Umumnya mereka akan menjawab dalam kurun waktu antara 5 atau 6 minggu sampai 8 minggu. Namun sering terjadi dalam kurun waktu 1 bulan ya, 4 minggu, 5 mingguan sudah dijawab. Jadi kurang lebih jeda waktunya itu 1 bulan lah kalau kita menunggu jawabannya. Lantas, pertanyaan selanjutnya adalah, ada batasan nggak kalau kita mau daftar ke universitas di iBack? Misal hanya bisa 2 uni atau 3 uni atau bagaimana? Jawabannya adalah, untuk mendaftar ke universitas di Inggris melalui kami tidak dibatasi. Namun, kami selalu membimbing setiap calon mahasiswa untuk menentukan 3 pilihan terbaik. 3 pilihan terbaik ini boleh misalkan 3-tiganya di uni yang sama, atau 3-tiganya di universitas yang berbeda semua, atau bahkan 3 program berbeda di 3 universitas berbeda juga diizinkan.
Tapi dalam hal ini kita memberikan bimbingan dan nasihat. Kira-kira programnya yang mana yang sesuai. Kita diskusikan sama-sama mana yang sesuai, mana yang diharapkan, mana yang objektifnya sesuai dengan harapan dari setiap calon mahasiswa. Nah, itu yang kita daftarkan. Kita juga sesuaikan dengan latar belakang akademiknya. Untuk beberapa universitas, mereka mewajibkan IPK yang cukup tinggi, antara 3,2 sampai 3,5, bahkan di atas 3,5. Namun, kalau kita ada misalkan, Pak, IPK saya hanya 3,1, tapi pengalaman kerja saya sudah cukup signifikan. Signifikan ini dalam artian di atas 3-4 tahun. Nah, hal itu bisa disampaikan juga di dalam aplikasi. Maka, admission akan juga melihat berapa lama pengalaman kerja kita, lantas selama ini karir kita bagaimana, itu juga akan menunjang aplikasi kita. Jadi, kembali saya jawab, tidak dibatasi pendaftarannya, tapi paling tidak antara 3 universitas atau 3 aplikasi itu sudah lebih dari cukup. Asalkan kita tidak ngacak ya. Jadi kita sesuaikan, mau kuliahnya bidang A. Oke, bidang A nanti ada di universitas mana saja. Lantas kita tentukan yang mana yang paling sesuai dengan yang kita mau. Itu saja. Kalau mau daftar setelahnya, setelah 3, misalkan 3 universitas sudah diterima semua, kita sudah leluasa, kita tinggal memilih mau kuliah yang mana. Atau misalkan jawaban terburuk yang tidak diharapkan, 3 aplikasinya semuanya ditolak, walaupun hal ini belum pernah terjadi sama sekali. Apakah boleh daftar lagi? Boleh. Tapi ya kebetulan sampai hari ini kita belum pernah mengalami hal serupa. Jadi dari 3 pilihan yang ada, semuanya selalu mendapatkan jawaban dan bisa diterima. Terkecuali untuk program PhD. PhD ini agak berbeda. Ada beberapa universitas atau beberapa calon mahasiswa yang merasa, oke, universitas ini cocok untuk saya PhD. Namun ternyata calon supervisornya tidak memiliki expertise di bidang penelitian yang kita mau. Maka penolakan itu bisa terjadi. Jadi bukan karena kita kurang secara akademik, tapi lebih karena tidak sesuai bidang riset yang ada. Ya, pertanyaan lanjutannya adalah nomor 12, saya punya minat ke bidang bisnis. Apa bedanya Master Business Management dengan International Business Management? Perbedaan yang paling utama untuk program International Business Management dan Business Management adalah di dalam program International Business Management mereka banyak membahas hal-hal yang berhubungan dengan international trading, international economy. Ya, jadi lebih favorit yang mana? Favoritnya sampai saat ini lebih banyak calon mahasiswa yang memilih ke program International Business Management. Dan keuntungannya satu lagi adalah International Business Management tidak membutuhkan latar belakang dari bidang bisnis. Jadi kalau kita lulusan dari, katakan dari engineering, atau saya lulusan dari program desain, ingin masuk ke program bisnis, kita bisa ambil ke program International Business Management. Ya, oke. Menjawab pertanyaan selanjutnya, kalau mau ambil foundation apakah harus lulus SMA atau bisa ketika kelas 11 semester 1? Saran terbaik dari kami adalah sebaiknya lulus SMA karena umur juga mempengaruhi. Batas umur minimum adalah 17 tahun untuk masuk ke universitas di Inggris. Bagi yang belum mencapai umurnya, kita akan dirugikan karena kita harus menunggu sampai umurnya bisa diterima oleh universitas di Inggris. Ada beberapa universitas bahkan menentukan minimum 18 tahun baru bisa masuk ke program S1 dari foundation. Jadi sebaiknya setelah lulus SMA, atau kalau memang ada yang sudah berumur 17 tahun pada saat kelas 2 SMA dan memang memutuskan ingin pindah melanjutkan foundation langsung di Inggris, diizinkan atau tidak? Jawabannya iya, diizinkan. Jadi lulus kelas 2 baru masuk foundation 1 tahun, tidak di semester 1-nya, supaya lebih baik secara akademik kita, semuanya lengkap. Ya, pertanyaan terakhir masih berhubungan dengan foundation. Misalkan nilai kita di foundation rendah dan tidak mencukupi rata-rata kelulusan, apakah kita tetap bisa lanjut ke universitas atau bagaimana? Sampai hari ini, seluruh mahasiswa yang sudah berangkat mengambil program foundation, mereka nilainya selalu memuaskan. Memang dibutuhkan niat dan fokus ya. Jangan sampai kitanya juga jadi tidak mantap.
Jadi sebaiknya kalau memang mau ambil foundation, kita sudah tahu bahwa resikonya memang bisa nilainya lebih rendah, bisa. Tapi selama kita mengikuti cara belajar mereka di sana, maka nilai kita tidak mungkin lebih rendah. Namun, skenarionya kalau sampai terjadi nilai kita tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke universitasnya, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah mau tidak mau kita masuk ke universitas yang rankingnya lebih rendah dari universitas yang kita targetkan sebelumnya. Ya, asalkan nilainya masih memenuhi persyaratan, karena tidak semua universitas pun yang rankingnya lebih rendah dari target. Katakan universitas A, mereka membutuhkan nilai kelulusan paling tidak minimum 75% nilai foundationnya. Mereka tidak terima yang kurang dari 75, nilai kita hanya 60%. Kita bisa memilih universitas lainnya yang memang bisa menerima 60%. Jadi tidak serta-merta atau dianggap kita langsung gagal. Ya, kita masih bisa lanjut ke universitas asalkan nilainya juga tidak buruk sekali. Kalau buruk sekali, maka dengan berat hati kami sampaikan universitas di Inggris pun tidak bisa menerima. Ya, demikian seluruh pertanyaannya sudah kami jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan kirimkan pertanyaannya langsung ke WhatsApp hotline kami. Nantinya kita akan jawab lagi melalui video. Ya, terima kasih banyak sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.